Banyak orang yang beranggapan bahwa membeli saham itu harus punya uang ratusan juta bahkan miliaran. Dan itu salah besar. Pada dasarnya membeli saham itu sebenarnya bisa dibilang murah dan bisa juga dibilang mahal tergantung kuantiti yang akan kita beli itu berapa. Pada video kali ini saya akan membuktikan bahwa untuk membeli saham itu tidak perlu uang jutaan bahkan miliaran. Cukup dengan uang 10.000 kita udah bisa membeli saham sebuah perusahaan. Di sini kita akan praktek langsung bagaimana kita membeli saham dengan uang 10.000. Kita langsung aja masuk ke aplikasi yang saya gunakan, yaitu aplikasi Ajaib atau Sekuritas Ajaib. Jadi kita akan membeli saham di situ, dan kebetulan saya ada dana 10.000 pas, lebih Rp1 lah di aplikasi Ajaib. Jadi saham yang saya beli itu maksimal yang harganya satu lotnya itu ya 10.000. Dan saya sudah pilih salah satu perusahaan yang memang harganya itu cukup murah. Maksudnya bisa dibeli dengan harga 10.000, yaitu PP Property. Dia harga per lembar sahamnya itu Rp80. Jadi dia harga sahamnya itu Rp80. Jadi kalau satu lotnya itu kan 100 lembar, jadi cukuplah Rp8.000 plus biaya broker dan lain-lain, paling 8.000 sekian lah. Nah sekarang udah jam 13.35, berarti jam bursa itu udah buka. Kita langsung saja ke perusahaannya, Pepro. Nah di sini ada gini nih. Nah sebenarnya untuk di statistik sendiri ini, untuk ROE-nya nggak terlalu bagus sih, 2,54%. Dan NPM-nya 5,98%, lumayan. Dan untuk earning per share-nya 1,65, ya lumayan lah. Untuk PBP-nya itu 1,23. Jadi PBP itu indikator rasio harga wajar sebuah perusahaan. Jadi untuk harga wajarnya sendiri ini, untuk PP Property ini sekitar 65, dan sekarang harganya 80, artinya ya nggak terlalu mahal lah, tapi di atas harga wajar. Oke, untuk belinya masuk ke order book. Nah di sini ada, di sebelah kiri ada bid, di sebelah kanan ada as. Untuk di bid, bid itu artinya sekarang itu yang mau beli itu ada di harga 79 yang warna merah, sebanyak 74.000 sekian lot, dan untuk Rp78 sebanyak 114.000 lot, dan seterusnya. Nah untuk di sisi kanan ada as itu berarti permintaan. Nah di sini ada yang jual Rp80 sebanyak 72.000 lot, dan ini antrian ke bawah itu antrian yang mau jual di harga 81, ada yang mau jual di harga 82, dan seterusnya. Dan untuk sekarang itu harganya 80, kita langsung beli aja, beli. Nah untuk beli, nah di sini ada harga 80 lot 1. Jadi satu lotnya itu 100 lembar, berarti 80 dikali 80 dikali 100 ya 8.000. Jadi kita cukup mengeluarkan uang 8.000. Jadi nggak sampai 10.000 kita udah bisa beli saham dari Pipro ini. Udah gini, sebenarnya kalau misalkan teman-teman punya dana lebih dari 10.000, bisa di sini tambahin lotnya 2 lot jadi 16.000, 3 lot dari 24.000, 4 lot jadi 32.000. Karena di sini saya mau mempraktekkan bahwa sebenarnya mulai dari 10.000 aja udah bisa membeli saham sebuah perusahaan. Nah, oke, di sini ada running trade. Oke, langsung kita beli aja, beli. Nih, konfirmasi order saham Pipro, perusahaan PP Property Tbk, tipe order beli, periode, hari, harga 80 lot. Satu lot total 8.000. Kita beli. Order beli telah dikirim. Nah, kita lihat order. Nah, langsung match. Kenapa langsung match? Karena tadi kan banyak orang yang mau jual di harga 80. Nah, kita langsung beli di harga 80. Jadi, langsung ke beli. Tapi kalau misalkan kita ordernya di harga 79, jadi nunggu harga sahamnya itu turun dulu ke 79. Oke, kita langsung lihat portofolionya. Nah, untuk portofolionya berarti di saham nih. Saya punya saham Pepro
dengan harga 8.000. Nah, untuk saham. Oke, terus lihat transaksi udah match. Lalu kita tadi kan, nah tadi kan saya punya uangnya di RDN 10.000. Saldo RDN itu tetap ada 10.000, buying power 1.989. Kenapa saldo RDN itu belum berkurang? Ya karena ada penyelesaian transaksi T+2 atau penyelesaian transaksinya itu selama 2 hari. Jadi kayak, nah di sini kita lihat penyelesaian transaksinya itu ada 2 hari lah. Sesuai regulasi, transaksi jual atau beli akan mempengaruhi RDN 2 hari setelah transaksi dilakukan. Perhitungan ini belum termasuk biaya komisi, sekuritas, levy, dan pajak. Kita transaksi 8.000, biaya komisinya Rp12. Nggak mahal-mahal amat lah. Di semua sekuritas juga ada biaya brokernya, biaya levy-nya, dan biaya pajaknya ya. Nah, jadi yang bisa kita gunakan untuk membeli saham lagi ini yang ada di buying power sebanyak Rp1.989, dan itu tidak bisa kita belikan untuk membeli saham karena minimal harga saham itu di Bursa Efek itu Rp50, jadi nggak bisa jadi nggak bisa dibelikan untuk nominal 1.000-an, jadi minimal 5.000 lebih lah, 5.000 sekian. Oke tuh, kita lihat bahwa harga sahamnya Pepro ini sekarang turun jadi harga 79, jadi saham saya itu di sini ada 7.900, jadi minus, nggak masalah. Yang penting untuk investasi itu bukan sekarang beli besok jual atau sekarang beli nanti sore dijual. Yang penting kita punya target harga mau dijual di harga berapa. Misalkan kita beli harga di 80 ya, kalau harganya udah nyampe 100 ya kita jual, nggak masalah, namanya juga usaha. Nah itu aja, bahwa dengan uang 10.000 itu kita udah bisa membeli saham, karena banyak orang yang yuk kita investasi saham yuk, wah nggak punya duit, nggak punya modal dan lain sebagainya. Padahal untuk buka akun sekuritasnya itu banyak yang gratis, dan untuk membeli sahamnya itu juga banyak yang murah gitu. Ya mungkin karena teman-teman menganggap bahwa banyak orang yang beli saham miliaran, ratusan juta, yaitu mungkin karena, bukan mungkin, yaitu karena mereka membelinya ratusan lot bahkan ribuan lot, dan harga sahamnya itu memang yang udah bagus, yang udah ya tinggi lah gitu, yang harga saham per lembarnya 10.000, yang harga saham per lembarnya 30.000 gitu. Ya untuk sebagai contoh ini cukup untuk menjawab kegelisahan teman-teman yang masih bingung, aduh nggak punya duit buat beli saham, aduh mau buka rekening efek tapi kendala dengan keuangan. Dan ini jawabannya bahwa dengan uang 10.000 itu bisa membeli sebuah saham perusahaan. Oke, itu aja penjelasan dari saya mengenai beli saham mulai dengan 10.000, atau sebenarnya bisa teman-teman punya uang 10.000 masukin dulu rekening dana investornya, rekening dana nasabahnya. Setelah terkumpul dengan uang yang ya cukup lumayan untuk membeli saham yang teman-teman incar, ya baru dibelikan, seperti itu. Tapi kalau misalkan mau yang harga 10.000-an ya seperti itu, nyari yang harga murah tapi ya minimal dia ngasih dividen lah, yang fundamentalnya juga baik gitu, nggak buruk-buruk banget lah. Cash flow-nya juga bagus ya, NPM-nya juga bagus lah, secara fundamental ya nggak buruk-buruk banget. Oke, itu aja penjelasan dari saya dan mudah-mudahan ada manfaatnya. See you next video, bye.